Halo para yuris, seperti pada pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas salah satu tujuan lain dari adanya hukum. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang pandangan yang menyatakan tujuan dibuatnya hukum adalah untuk menciptakan keadilan, sekarang kita akan membahas pandangan yang menyatakan tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian. Tapi kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian hukum ya para yuris, bukan tentang kepastian hubunganmu sama si doi lo ya. Nah, lalu mengapa sih adanya hukum itu bisa menciptakan suatu kepastian? Hukum dapat menciptakan suatu kepastian karena dengan adanya hukum akan menimbulkan dua hal nih sobat yuris. Pertama, kepastian akan peraturannya, dan yang kedua, kepastian akan konsekuensinya. Lalu maksudnya gimana sih? Tenang, ini Mimin jelasin ya. Seperti yang telah kita ketahui, hukum berisi aturan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Lalu, hukum tersebut berlaku untuk semua orang atau yang sering disebut dengan equality before the law. Karena semua orang wajib mematuhi hukum, maka masyarakat pun akan mencari tahu hal-hal apa saja sih yang dilarang dan hal-hal apa saja yang diperbolehkan agar terhindar dari sanksi yang berlaku. Masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dan hal-hal apa saja yang diperbolehkan dari hukum yang berlaku. Jadi, dengan adanya hukum yang wajib dipatuhi, maka orang-orang akan mencari tahu hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, dan hukum menyediakan jawaban untuk orang-orang tersebut. Jika masyarakat telah mengetahui tentang hukum yang berlaku beserta aturan-aturannya, maka akan timbul suatu kepastian yang dalam hal ini adalah kepastian akan peraturannya. Sebagai contoh adalah ketika masyarakat ingin mengetahui mengenai peraturan kepemilikan tanah, maka dapat melihatnya pada Undang-Undang Pokok Agraria. Ketika seorang warga negara asing ingin memiliki rumah di Indonesia, maka ia juga dapat mencari peraturannya di Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan mencari peraturan kepemilikan tanah pada Undang-Undang Pokok Agraria, seorang warga negara asing tidak akan mengalami penipuan atau kesalahpahaman terhadap hukum yang berlaku. Pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, diatur bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Hal tersebut meskipun terkesan diskriminatif, tetapi dapat melindungi hak dari setiap warga negara asing yang ingin memiliki hak milik atas tanah di Indonesia agar terhindar dari penipuan atau kesalahpahaman terhadap hukum yang berlaku. Adanya pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut dapat memberikan kepastian kepada setiap warga negara asing bahwa mereka tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia baik dengan perbuatan hukum apapun. Sehingga, jika ada orang yang mengusulkan kepada mereka cara-cara agar mereka dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, maka cara-cara tersebut adalah ilegal dan membahayakan si warga negara asing tersebut. Lalu, adanya kepastian hukum juga menyebabkan adanya kepastian konsekuensi terhadap perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Suatu aturan yang berlaku pasti dilengkapi dengan adanya sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Konsekuensi yang ada juga dapat berupa akibat-akibat hukum yang terjadi, selain adanya sanksi. Sanksi dan konsekuensi tersebut diatur dalam hukum yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan tadi, masyarakat akan mencari tahu mengenai hukum yang berlaku, sehingga otomatis masyarakat juga akan mengetahui sanksi atau konsekuensi yang ada jika melakukan suatu pelanggaran. Sebagai contoh adalah pada aturan kepemilikan tanah di Indonesia yang sudah disebutkan tadi. Pasal 21 ayat 3 yaitu pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria telah menetapkan bahwa akibat dari kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Indonesia adalah status tanahnya menjadi tanah negara. Dengan diaturnya ketentuan tersebut, para warga negara asing dapat mengetahui konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Indonesia.
Tentu dengan adanya pasal tersebut dapat mencegah warga negara asing untuk menginginkan kepemilikan tanah di Indonesia apabila ia tidak ingin terkena akibat hukum yang akan terjadi. Adanya kepastian hukum membuat setiap orang mampu untuk mengetahui hak-haknya dan membuat masyarakat awam terhindar dari kesewenang-wenangan para penegak hukum. Jadi, ketika hukum telah membuat aturan, maka tidak akan ada yang dapat menyimpanginya dengan semaunya sendiri. Bahkan para penegak hukum pun tidak dapat menyimpangi suatu aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dapat dibayangkan jika tidak adanya kepastian hukum mengenai suatu peraturan yang berlaku, tentu hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan. Karena orang-orang jadi tidak mengetahui peraturan yang berlaku dan juga para penegak hukum dapat berbuat semena-mena karena hukumnya tidak jelas. Nah, setelah kita membahas mengenai tujuan hukum untuk menegakkan keadilan atau menciptakan kepastian hukum, bagaimana nih tanggapan para yuris? Apakah kalian setuju kalau hukum dibuat untuk menegakkan keadilan atau untuk menciptakan kepastian hukum? Atau kalian setuju dengan kedua-duanya nih Sobat Yuris? Sebelum kalian menjawabnya, tonton dulu video dari Yurisprudens selanjutnya. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan dari masing-masing tujuan hukum tersebut.